sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Katarina Fitriani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Negeri Malang. Saat ini, saya akan melakukan praktik pembelajaran sebagai pemenuhan uji kinerja dengan materi massa jenis zat di kelas 7B SMP Saverius Metro. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baik, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Kelas, silakan berdoa. Marilah teman-teman dan putri kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, biarlah kami akan memulai pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna bagi masa depan. Amin. Terima kasih kita Yesus. Gimana kabar hari ini? Sehat? Sehat. Semangat ya? Oke. Ibu cek dulu kelompok 1. Siapa yang nggak ada? Kemana dia? Sakit. Oke, kita doakan supaya cepat sembuh ya. Kemudian kelompok 2. Kak. Kelompok 3. Kak. Kelompok 4. Satria kemana? Sakit. Oke, kita doakan supaya Satria cepat sembuh sehingga bisa kumpul bersama kita di sini untuk belajar dan bermain ya. Oke. Kelompok 5. Oke, lengkap. Sekarang silakan dicek bukunya, alat tulisnya. Apakah ada yang ketinggalan? Seragamnya, ayo jangan lupa. Ini hari Selasa masih pakai seragam lengkap. Dasi, kita pindah. Lengkap semua ya. Baik. Oke. Hari ini kita mau belajar tentang apa? Tentang massa jenis zat. Apa itu massa jenis zat? Ada yang tahu? Apa itu massa jenis zat? Apa? Ya, oke. Perbandingan antara massa dan volume. Itu dari apa? Maksudnya artinya gimana? Maksudnya seperti apa? Perbandingan antara massa dan volume dari suatu benda atau suatu zat. Berarti benda punya massa, punya volume, kemudian kita bisa menentukan apanya? Massa jenis zatnya. Oke. Nah ini, gambar apa itu di depan? Gambar? Ada yang sudah pernah melihat langsung kapal selam? Naiknya mungkin? Nah, apa hubungannya kapal selam dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Gambar apa itu? Kapal selam. Mengapa posisi benda itu bisa seperti itu? Kenapa? Kenapa dia bisa berada di tengah lautan? Ya. Bagaimana prinsip kerjanya? Kok bisa seperti itu? Kalau jarum, kalian tahu jarum? Jarum dimasukkan ke dalam lautan gimana dia? Tenggelam. Tetapi kapal selam yang bisa seperti itu dia tidak tenggelam. Ada cara khusus supaya dia tidak tenggelam. Ada yang pernah melihat di YouTube mungkin atau cari di Google mengapa dia tidak tenggelam? Dan dia bisa kembali lagi ke permukaan air. Itu nanti kita cari jawabannya ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita itu apa sih? Jadi kita belajar itu ada tujuan. Di sini ada 3 aspek, ada 3 ranah yang harus kalian kuasai. Yang pertama, aspek afektif. Afektif itu sikap, ya, sikap kalian dalam pembelajaran ini. Yang pertama, tolong dibaca, Rio. Yang kuat, yang keras, deh. Melalui interaksi digital, peserta didik secara mandiri mampu mencari dan menemukan konsep serta penerapan prinsip yang benar. Baik, yang kedua, Emi. Melalui diskusi dan peserta didik dapat bergotong royong dalam menyelesaikan permasalahan tentang masalah. Yang ketiga, Dita. Melalui pengamatan gambar dan video, peserta didik dapat bertahan untuk menemukan masalah tentang masalah.
Itu untuk aspek afektif ada 3 ya, mandiri, bergotong royong dan bernalar kritis. Itu yang akan dipelajari. Kemudian tujuan yang kedua, kognitif itu pengetahuan. Sejauh mana sih pengetahuan kalian setelah belajar ini tentang masa jenis tentunya ya. Oke, untuk tujuan kognitifnya silakan Devin. Melalui pengamatan dan metode statistik mampu menemukan hal pertama sebelum belajar. Yang kedua, Melalui literasi digital, statistik mampu mencari dan menemukan konsep serta menerapkan prinsip masa depan. baik, yang ketiga aspek psikomotorik atau keterampilan. Nanti kita bereksperimen ya, praktek pakai alat-alat itu yang ada. Nah, untuk aspek psikomotorik silakan dibaca. Aiko. Melalui eksperimen statistik mampu menghitung dan menentukan masa jenis benda. Melalui eksperimen literasi, statistik dapat menerapkan konsep masa jenis benda. Itu tujuan pembelajaran. Kemudian apa sih manfaatnya kita belajar masa jenis itu sama menentukan nilainya? Yang pertama, peserta didik dapat menghitung masa jenis benda. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan konsep masa jenis benda dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Baik, kemudian untuk teknik penilaiannya ada 3. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan. Kalian nanti akan mengerjakan soal pretest dan soal post-test. Pretest itu sebelum kalian belajar, post-test setelah kalian belajar. Kemudian penilaian keterampilan selama kalian melakukan eksperimen atau percobaan. Kemudian yang ketiga sikap mandirinya seperti apa, gotong royong, bekerja sama dalam kelompok. Kemudian bernalar kritis itu menanggapi teman, mengajukan pertanyaan, itu juga menjadi penilaian sikap kalian. Baik, sebelum memulai pelajarannya, Ibu mau tahu pengetahuan awal kalian tentang masa jenis. Silakan kalian kerjakan melalui link yang ada di depan. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit. Bisa terbuka linknya. Sudah? Oke, sudah. Kalau sudah disimpan dulu HP-nya. Kita lanjutkan. Setelah mengisi pretest tadi, silakan kalian simak video berikut ini. Silakan disimak.
ya. Baik, dari tampilan video tadi, pertanyaan apa yang bisa kalian munculkan? Ya, Azif? Mengapa telurnya bisa mengap? Ada lagi? Alex? Apa selain itu? Mengapa telurnya bisa mengapung? Ada lagi? Kevin? Mengapa telurnya tenggelam? Masih banyak pertanyaan yang lain yang bisa kalian munculkan dari sana. Silakan tuliskan pertanyaan yang bisa kalian ajukan untuk video tadi di lembar kerja yang akan kalian kerjakan bersama dalam kelompok, ya. Nah, setelah ini kalian akan melakukan eksperimen, kemudian kalian akan melakukan diskusi dalam kelompok, melakukan penyelidikan, dan nanti hasilnya akan kita presentasi. Jelas? Baik, sekarang silakan setiap kelompok perwakilannya mengambil alat dan bahan serta lembar kerja yang ada di depan. 2 orang, masing-masing kelompok 2 orang karena ada banyak itu alat dan bahannya. Silakan. Semuanya sama, tidak ada bedanya. Pelan-pelan, sensitif itu, ya. Ya, lembar kerjanya juga. Baik, sebelum dimulai, perhatikan. Baik, sebelum dimulai, silakan baca petunjuk yang ada di lembar kerja kalian. Ya, dibaca satu persatu sebelum melakukan percobaan. Jika ada yang tidak jelas atau belum paham, bisa ditanyakan ke ibu. Paham? Nah, baik, silakan dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di lembar kerja kalian. Silakan. Perhatikan petunjuknya, ikuti tahap demi tahap, ya. Jangan sampai ada yang terlewat. Oke. Saling membantu dalam kelompok.
Ya. Saling membantu, saling bekerja sama, berdiskusi. Jika membutuhkan jawaban dari internet, kalian bisa browsing memakai handphone. Ya, sip. Baik, sudah selesai semua ya. Sekarang saatnya kalian melaporkan hasil dari percobaan dan hasil diskusinya. Siap ya? Baik, kelompok pertama silakan. Suaranya yang keras, yang lain
kamuku adalah air 0,959 gram per detik. Masuk jenis balon 1,188 gram per detik. Masuk jenis air garam 1,3 gram per detik. Lanjut. Pertanyaan jenis dari percobaan yang kami lakukan, mengapa membuat data yang menjadi mata jenis perbandingan sejenis bagus air dan garam dari ketiga percobaan yang kami lakukan memang menjadi paling besar sejenis air dan garam. Dan menggunakan dalam slide bagaimana komisi jadi itu mengaku dan melayani mempunyai jenis. Kalian mau Silakan jika ada yang mau memberikan pertanyaan atau masukan, saran, silakan. Kelompoknya sudah, silakan. pertanyaan bisa bilang Kenapa air garamnya itu bisa membuat telurnya melayang? Itu pertanyaannya. Oke, silakan. mungkin aja itu apa ya seimbang lah masa jenisnya. Kalau dari data hasil percobaan kalian bagaimana nilainya? Lihat lagi. Menjadi berat Ya. Bagaimana kalau airnya diganti dengan air raksa? Air raksa itu keras, ya, bahan kimia. Tidak semua orang bisa sembarangan memegangnya, melakukannya. Karena kalau mengenai kulit itu akan terjadi luka bakar. Bahaya. Baik, terima kasih kalian sudah melakukan percobaan, melakukan diskusi dan melaporkan hasilnya. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Ibu Ana, apa kemudian setelah melakukan eksperimen, ya, sudah mendapatkan hasil, kemudian kalian juga sudah browsing di internet mencari literasi. Sekarang saatnya uji kemampuan kalian dengan mengerjakan soal proses melalui link yang ada di depan. Silakan dikerjakan.
Sudah selesai? Sudah. Baik. Bagaimana hasilnya? Lebih baik atau lebih buruk dari perintah tadi? Baik. Artinya ada peningkatan nilai. Ada sesuatu yang kalian dapat, ada sesuatu yang kalian ingat. Ya. Baik, setelah melaksanakan pembelajaran ini, yang pertama refleksi yang bisa kita ambil. Bagaimana perasaan kalian? Senang. Kenapa senang? Karena bisa mendapatkan hal baru tentang bahasa jenis benda. Telur bisa melayang, mengapung, ya. Kemudian, bagaimana metode atau media yang dipakai? Apakah sudah sesuai dengan yang kalian harapkan? Ya. Kemudian, apakah kalian menemukan hal baru? Sudah terjawab tadi ya. Kemudian, apakah hal yang paling kalian kuasai setelah melakukan pembelajaran? Kalian paham tentang apa? Bagaimana caranya mengukur massa jenis benda? Kalian sudah tahu, sudah paham, ya. Kemudian, adakah hal yang membuat merasa bingung saat mengikuti pembelajaran? Apa yang bikin kalian bingung? Apa yang membuat kalian bingung? Ada tidak? Tidak ada? Bagus. Bagaimana langkah yang akan kalian lakukan untuk meningkatkan semangat dalam pembelajaran? Apa yang kalian lakukan? Apa? Lebih banyak membaca. Kemudian apa lagi? Lebih banyak apa lagi? Meluangkan waktu untuk praktikum, ya. Oke, baik. Itu untuk pembelajaran kita hari ini. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Sudah jelas? Baik. Jadi untuk menentukan massa jenis benda, seperti yang sudah kalian lakukan tadi ya, kita harus menentukan apanya dulu, massanya dan volumenya, begitu ya, sehingga kita bisa menemukan nilai dari massa jenis benda. Baik, untuk pelajaran yang akan datang pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang suhu, kalor, dan penguraian yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Baik, alat tulisnya, alat praktikumnya silakan dibereskan, disingkirkan, ya, pinggirkan dulu. Baik, terima kasih untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita berdoa. Ayo, silakan pimpin doa. Ibu akhiri, selamat